Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat nugget ayam wortel. Untuk cara buatnya, teman-teman bisa nonton video aku sampai selesai. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan juga lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Jadi teman-teman, nanti untuk bahan-bahan yang aku pakai juga udah aku tulis di deskripsi seperti biasa ya. Ini untuk bawang merah sama bawang putih mau aku chopper kasar terlebih dahulu ya, dan bisa juga pakai blender ya. Lanjut sekarang, kalau bawangnya udah sedikit hancur, baru masukkan daging ayam yang udah dipotong-potong ya, dan tambahkan juga garam, ladaku, kaldu atau reiko ya. Di sini untuk kaldunya aku menggunakan kaldu alami ya teman-teman. Lanjut tambahkan sedikit baking powder dan masukkan juga 2 butir telur ya, dan ini boleh dicopper sampai benar-benar halus ya. Nah, jadi untuk baking powdernya itu jangan terlalu banyak ya teman-teman, cukup menggunakan 2 gram aja ya. Nah, jadi manfaat dari baking powder itu untuk mengembangkan si nuggetnya nantinya ya. Jadi untuk mencoppernya ini boleh sedikit lama ya teman-teman, supaya nanti ayamnya itu lebih hancur ya. Ini penampakan ayam yang udah siap aku chopper ya teman-teman. Jadi untuk teksturnya boleh seperti ini aja ya. Kemudian lanjut lagi, tambahkan tepung tapioka dan juga tepung terigunya ya. Untuk takarannya udah aku tulis ya teman-teman. Dan ini boleh dichopper kembali sampai benar-benar halus atau sampai tercampur merata ya. Jadi untuk menchopper adonannya ini boleh menggunakan sedikit air ya teman-teman. Di sini untuk airnya aku pakai sekitaran 200 ml ya. Jadi untuk airnya ini boleh ditambahkan sedikit demi sedikit ya, dan ini boleh dicopper sedikit lebih lama ya teman-teman, supaya adonannya itu lebih halus dan juga tercampur dengan merata ya. Kalau misalkan udah seperti ini, berarti adonannya ini udah bisa ya teman-teman. Lanjut lagi, yang terakhir baru tambahkan wortel yang udah diparut ya. Dan ini boleh dicopper kembali sampai tercampur merata aja ya. Jadi untuk mencoppernya ini jangan terlalu lama ya teman-teman, tapi cukup sampai tercampur merata aja ya. Ini penampakan adonan yang udah siap aku campur dengan wortel ya teman-teman. Dan ini mau aku sisihkan terlebih dahulu ya. Jadi di sini untuk adonan nuggetnya udah boleh dikukus ya teman-teman. Di sini untuk loyangnya mau aku olesi dulu dengan sedikit minyak goreng ya, supaya nanti adonannya itu nggak lengket ya teman-teman. Jadi untuk loyang yang aku pakai ini ukuran 20 kali 20 cm ya. Kalau udah diolesi dengan minyak, kemudian baru masukkan adonan yang udah dicopper sebelumnya ya. Jadi saat mengisi adonannya ke loyang, usahakan lebih penuh ya teman-teman, supaya nanti pas dikukus adonannya itu lebih padat ya. Jadi kalau misalkan loyangnya ini udah diisi adonan dengan penuh, untuk meratainnya ini boleh menggunakan spatula seperti ini ya teman-teman. Dan kalau adonannya udah rata, boleh sedikit olesi dengan minyak goreng ya, biar nanti adonannya waktu dikukus nggak lengket di loyang ya teman-teman. Nah, jadi ini penampakan adonan yang udah siap aku olesi dengan sedikit minyak dan juga udah aku ratain ya teman-teman. Jadi untuk caranya teman-teman boleh lihat aja seperti di video ya. Jadi ini sebelumnya udah aku panaskan kukusannya terlebih dahulu ya. Dan kukusannya ini udah panas ya teman-teman. Baru aku masukkan loyang yang udah diisi dengan adonan tadi ya. Dan ini boleh dikukus kurang lebih sekitaran 40 menit ya teman-teman. Jadi untuk apinya ini boleh menggunakan api sedang ya teman-teman. Dan ini penampakan yang udah siap aku kukus dan juga udah mateng ya teman-teman. Jadi sebelum matikan apinya boleh tes tusuk terlebih dahulu ya. Dan ini boleh diangkat dan didinginkan terlebih dahulu ya. Dan ini penampakan yang udah aku dinginkan ya teman-teman. Sekarang mau aku keluarkan dulu dari loyangnya ya. Dan ini juga mau aku potong-potong terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman untuk cara potongnya bebas ya, sesuaikan aja sama selera masing-masing ya teman-teman. Kebetulan di sini untuk nuggetnya mau aku potong bentuk stick ya teman-teman, karena di sini sesuai sama request pelanggan aku ya. Jadi untuk nuggetnya ini boleh juga dipotong peta ya. Jadi untuk adonannya ini sebelum dipotong stick boleh dipotong-potong seperti ini terlebih dahulu ya teman-teman, kemudian baru dipotong stick nantinya ya. Dan ini mau aku potong dulu sampai semuanya selesai ya. Nah, jadi teman-teman, ini nugget yang lagi aku potong nugget ayam wortel ya, dan ini wortelnya juga sangat terasa ya. Dan ini penampakan di dalam nuggetnya
ya teman-teman. Jadi ini untuk nuggetnya nggak keras sama sekali ya. Jadi ini nuggetnya nggak lembek sama sekali ya teman-teman. Ini nuggetnya sangat lembut dan juga sangat kenyal nanti pas digoreng ya teman-teman. Nah, jadi ini penampakan nugget yang udah siap aku potong stick ya teman-teman. Dan ini mau aku sisihkan terlebih dahulu ya. Lanjut lagi, sekarang mau aku taruh dulu tepung panirnya terlebih dahulu ya. Jadi sebelum taruh tepung panirnya di sini mau aku buatkan dulu tepung cairnya ya teman-teman. Jadi di sini untuk tepung cairnya aku menggunakan tepung terigu sekitaran 8 sendok makan ya. Dan ini juga udah aku tambahkan sedikit garam ya. Dan ini mau aku tambahkan air sekitaran 200 ml ya. Jadi nanti untuk airnya sesuaikan aja sama kelembapan tepungnya ya teman-teman, mau cair atau lebih sedikit kental ya. Kemudian boleh diaduk sampai tercampur merata ya. Dan ini untuk tepung panir yang aku pakai, aku menggunakan tepung panir jagung ya teman-teman. Lanjut lagi, sekarang ambil nugget yang udah dipotong-potong stick tadi, celupkan ke tepung basah, lalu baru masukkan ke tepung panirnya ya. Jadi untuk cara melumuri tepung panirnya nggak perlu diremas ya teman-teman, tapi cukup taburi aja tepung panirnya di atas nuggetnya. Jadi nanti untuk tepung panirnya ini bakalan lengket sendiri teman-teman ya, karena tadi kan udah kita celupkan ke tepung basah terlebih dahulu ya, jadi nggak perlu terlalu diremas ya teman-teman. Jadi untuk caranya teman-teman boleh lihat aja seperti di video ya. Dan ini penampakan nugget yang udah siap aku taruh tepung panirnya ya teman-teman. Dan ini mau aku lanjut dulu taruh dalam cup ya. Sini untuk cupnya aku menggunakan yang ukuran 200 ml ya teman-teman. Jadi untuk nuggetnya ini boleh disimpan di dalam freezer ya teman-teman. Jadi untuk ketahanannya ini bisa sampai 2 bulanan ya. Jadi usahakan simpannya itu di dalam freezer ya teman-teman. Jadi untuk satu cup ini bisa dijual dengan harga 17.000 ya. Sesuaikan aja sama modalnya ya teman-teman. Dan ini sebelum disimpan di dalam freezer boleh ditutup rapat terlebih dahulu ya. Jadi untuk videonya sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih yang udah menonton video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.